Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Rajunanza, nomor mahasiswa 2018-012-085. Perkenalkan, nama saya Roni Misbah Romadhoni, NIM saya 2018-012058. Perkenalkan, nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto, NIM 2018-012086. Kami dari program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok. Supply chain management yang akan kami bahas adalah supply chain management dari perusahaan atau pabrik sepatu Adidas. Sebelum masuk ke supply chain management pabrik sepatu Adidas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu supply chain management. Supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Sejarah perusahaan Adidas. Adidas AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu berasal dari negara Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Adolf dan juga Dassler yang memulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di negara Jerman tersebut. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama. Adidas merupakan perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa kedua dan juga terbesar kedua di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, adik mendirikan perusahaan saingan yaitu Puma. Pada tahun 2005, Adidas mengakuisisi rivalnya yaitu Reebok dengan upaya memperketat persaingan dengan Nike. Selama 68 tahun, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidang dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Aktivitas perusahaan dan lebih dari 150 cabangnya dipantau langsung oleh pemimpin grup di Jerman. Tertanggal 30 Desember 2009, grup Adidas tercatat memperkerjakan sebanyak 38.982 orang selama setahun penuh. Kemudian kita akan masuk di proses produksi atau perakitan pabrik sepatu Adidas. Untuk proses yang pertama yaitu upper component cutting. Cutting proses adalah proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan baku berupa kain ataupun kulit dipotong membentuk pola-pola yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pada proses yang pertama yaitu proses upper component cutting, yaitu proses pemotongan pola-pola. Kemudian pada proses ini adalah menggunakan mesin potong ataupun cutting mesin yang disebut juga dengan cutting disk, yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola potong yang akan dikerjakan. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu stitching atau sewing.
Pada proses ini, pola-pola bahan baku telah dipotong atau di-cutting, diproses, kemudian dijahit. Kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dalam proses penjahitan ini sangat banyak membutuhkan waktu dalam pengerjaannya, karena dalam pekerjaannya ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan juga membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi pula. Potongan pola dijahit satu persatu sehingga membentuk upper sepatu yang selanjutnya disatukan dan diproses perakitan. 3. Outsole production. Outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang kontak dengan tanah. Karakteristik outsole yang baik antara lain cengkraman atau grip, daya tahan dan tahan air. Untuk sebuah sepatu, bahan yang digunakan pada outsole biasanya merupakan gabungan dari beberapa bahan untuk menyesuaikan dengan model, warna, dan fungsi yang diinginkan, antara lain berbasis plastik, karet, atau rubber spon. 4. Insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu, tepatnya berada di bawah kaki. Bahan yang dipakai untuk insole sangat menentukan kenyamanan saat kita mengenakan sepatu. 5. Stock fitting. Proses ini merupakan proses kerja yang menggabungkan bagian-bagian dari bottom sepatu, yaitu antara midsole dan outsole, sampai terbentuk menjadi bottom sepatu. Midsole yang berbahan dasar pilon akan digabungkan dengan outsole yang berbahan dasar karet atau rubber sole dengan cara mengelem atau cementing. 6. Assembly. Pada bagian inilah perakitan sepatu dikerjakan. Bagian-bagian sepatu yang masih berupa upper dan bottom digabungkan hingga menjadi bentuk sepatu. Bagian upper yang diproduksi dari divisi stitching proses sebelumnya dan bagian bottom yang diproduksi divisi stock fit dirakit dalam proses ini sampai membentuk sepasang sepatu. Supplier. Raw material yang digunakan untuk membuat sepatu adalah 1. Benang yang didapatkan dari pabrik penghasil benang, 2. Karet yang didapatkan dari pabrik penghasil karet, 3. Kain yang didapatkan dari pabrik penghasil kain, 4. Busa yang didapatkan dari pabrik penghasil busa, 5. Kardus dan kertas yang didapatkan dari pabrik kardus dan kertas untuk kemasan sepatu. Saya akan menjelaskan tentang bagan rantai pasok sepatu Adidas. Untuk membuat sepatu Adidas, pabrik sepatu tersebut memerlukan bahan yang diperlukan dari para pemasok. Pemasok benang mendapatkan benang dari perkebunan kapas. Pemasok karet mendapatkan karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapatkan kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapatkan benang dari perkebunan kapas. Pemasok busa mendapatkan busa dari penghasil busa. Sedangkan industri kardus dan kertas mendapatkan dari penghasil kardus dan kertas, yaitu di hutan. Di SCM ini terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu, terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pak dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu tersebut berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap jual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap jual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Bahwa dalam pengembangan operasionalnya, maka Adidas memiliki aturan serta batasan yang menjadi patokan mereka. Adidas berinovasi pada rantai pasok melalui e-commerce. Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengumpulkan orang IT yang akan mengkoordinasi jalannya e-commerce itu.
e-commerce tersebut. Melalui e-commerce tersebut, dia berharap Adidas dapat berkomunikasi langsung dengan customer-nya. Di samping itu, e-commerce dapat membantu proses marketing, yaitu untuk memperkenalkan produk Adidas pada pelanggan. Dengan melakukan hubungan yang secara langsung dengan konsumen, maka Adidas dapat dengan mudah mengetahui jenis produk yang seperti apa yang konsumen butuhkan, dan setelah itu barulah proses supply chain dilakukan. Slide selanjutnya, pengaruh rantai pasok terhadap proses produksi di perusahaan Adidas. Karena pengelolaan rantai pasok di perusahaan Adidas mampu menyediakan dan mengelola database terkait yang memadai atau lengkap dan akurat, serta membangun partnership dengan supplier maupun distributor yang terpilih. Pada akhirnya, pengelolaan rantai pasok dapat menciptakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material baik di dalam maupun di luar. Pengaruh lain pada penerapan rantai pasok terhadap proses produksi di perusahaan Adidas adalah dalam proses penyediaan bahan baku, perusahaan memesan langsung kepada supplier yang akan menyediakan spesifikasi sesuai keinginan, sehingga perusahaan tanpa harus memproduksi sendiri yang mana lebih efektif bahan baku. Selain itu, dengan penerapan rantai pasok, maka kegiatan proses produksi di perusahaan akan lebih terorganisasi dengan baik, yang akan berdampak pada efisiensi waktu dalam pelaksanaannya, sehingga waktu proses produksi sesuai dengan perencanaan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai supply chain management dari pabrik sepatu Adidas. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan produk di perusahaan Adidas dibuatlah rantai pasok sebagai pemetaan proses produksi yang berjalan di perusahaan tersebut. Secara umum, manfaat yang didapatkan dengan penerapannya rantai pasok adalah proses produksi yang berjalan di suatu perusahaan dapat terorganisasi dengan baik, mulai dari input bahan baku, proses pengolahan, atau pemesanan dari supplier, sampai dengan produk jadi. Selain itu, efektivitas dan efisiensi perusahaan juga akan tercapai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan ini foto-foto anggota kelompok. Sekian penjelasan mengenai supply chain management pabrik sepatu Adidas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.